Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang berbahagia ini kembali kami menyapa di Majelis Yas'alunaka Islam Solusi Kehidupan bersama Syekhuna Syekh Surahman Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada para pemirsa yang telah menyampaikan pertanyaannya. Mudah-mudahan menjadi asbab ilmu kita bersama. Ya. Baik, langsung saja pertanyaan kita yang masuk kali ini. Yang pertama datang dari Bapak Ardi, asal Ciamis, ya, yang menanyakan terkait hukum memakai barang curian ataupun membeli barang curian. Apakah diperbolehkan? Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mencuri itu sarikoh, itu kan berarti mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Kalau mengambil hak orang lain itu secara keras, itu namanya merampok. Ya. Jadi, curi atau rampok, ya tentu saja posisinya sama, haram. Cuma tanyakan rampok itu ada kekerasan, tentu saja bobotnya lebih, ya. Jadi mencuri atau sarikoh itu jelas, ya, itu tentu saja haram, ya. Hukumannya tentu kalau diterapkan hukum, ya, baik hukum positif, ya jelas ada hukuman berapa tahun kan, sesuai dengan nilainya. Kalau hukum agama, ya itu bisa dipotong tangan sesuai dengan nisabnya. Nisabnya sekian, itu di bawah itu, ya tentu tetap ada hukuman, ya kan. Ya. Itu soal mencuri, lalu memakai barang hasil curian atau membelinya. Membeli itu tidak sah kalau tidak dimiliki oleh penjual, gitu kan. Namanya itu penadah, ya kan. Iya, barang tadahan itu tentu bermasalah secara hukum, ya kan. Baik ya melalui orang lain atau mencuri langsung, itu kan, ya kan. Memakainya bagaimana? Iya. Karena ya mengambilnya itu, menggunakannya lalu memakainya kan bertingkat, berarti kesalahannya itu kan. Nah, itu jadi sesuatu yang sangat jelas ini. Kadang-kadang diperhalus, ya rampok atau kemudian korup, ya kan, mencuri juga, ya korupsi, ya kan, kemudian mencuri, ya, manipulasi, yaitu kan manipulasi, ya kan, ya ujung-ujungnya sama, ya mengambil sesuatu yang tidak hak, ya kan. Jadi baik hukuman akhirat maupun hukuman dunia itu tentu saja kalau tidak dibebaskan, ya tentu ya akan dihukum, ya baik hukum dunia, ya dengan hukuman penjara maupun hukuman agama, ya dengan bisa sampai potong tangan, kan. Itu wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Ya, pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Rian, asal Bekasi, yang menanyakan terkait Pak Rian ini bekerja di sebuah perusahaan dan di perusahaan tersebut disediakan seperti gula, kopi, dan lain sebagainya. Ternyata stoknya melimpah ketika tutup bulan ataupun datang ke bulan berikutnya. Ya, apakah sisa stok itu boleh dibawa ke rumah sedangkan itu punya perusahaan atau tidak? Ya, itu ada pemiliknya. Tentu ada yang menguasainya, dalam hal ini manajemen, ya. Kalau manajemen memperbolehkan, mengizinkan, itu legal, halal, ya kan. Di antara manajemen itu kan bertingkat, ada ya, direkturnya, ada siapa bagian, itu kan. Intinya satu
tim manajemen, ya. Kalau aturan perusahaan manajemen itu melarang, apalagi kalau ada pengumuman dilarang misalnya kan, Membawa ada ke yang rumah. ketat, ya. Datang karyawan ke situ aja diperiksa. Diperiksa Ada pula. yang ketat itu, apalagi ya memasukkan di sakunya atau di kantongnya kan. Nah, itu jadi intinya sesuatu yang ghair mustahak dan dia tidak mustahik itu ilegal. Ya, ilegal itu adalah haram, ya kan. Haram. Jadi agama dengan hukum, ya, negara dimanapun itu ya selaras, karena tujuan hukum itu adalah memelihara kemaslahatan Kemaslahatan. dan menghindari kemudorotan. Ya, tentu ya sesuatu yang bukan haknya diambil itu kan mudorot, ya kan. Tergantung besarannya dan caranya. Wallahualam, itu sesuatu yang jelas, ya kan. Jadi aturannya di situ bagaimana? Kalau aturannya Adalah diperbolehkan. apa namanya, longgar, ya, dan tapi bagusnya ada etika, walaupun etika. diperbolehkan, ya kasih tahu, minta izin bahwa ini kami perlukan di rumah, ada acara misalnya di RT itu kan dimanfaatkan, oh boleh. Nah itu, jadi ada etika, Etika, betul. ada hukum, ada etika. Baik. Allah. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Ya. Pertanyaan berikutnya datang dari Mbak Laras asal Bekasi yang menanyakan, ya, saudara perempuan saya itu bersumpah, ya, setiap malam akan membaca surat Al-Mulk. Akan tapi karena kelelahan dia meninggalkannya. Apa yang harus dilakukan kalau seperti itu? Itu kan kewajiban supaya itu ditunaikan terhadap Allah kan. Karena surat Al-Mulk itu tentu ada surat Allah, ya kan. Berjanji bahkan bersumpah, ya kan, akan Terus mengerjakan membaca. itu kan. Tidak dilakukan berarti durhaka kepada Allah, ya kan. Kepada selain Allah saja janji, ya, tidak ditunaikan, itu saja durhaka kepada sesama. Ini janjinya kepada Allah, ya kan. Tentu ada durhaka kepada Allah, maksiat, ya. Ada maksiat, ya, kepada Allah, maksiat kepada sesama manusia, ya kan. Nah, itu bagaimana ini kan untuk apa menunaikannya, ya, supaya ya ada kafarat sumpah itu it'am, memberi makan, ya kan, 60, ya, fakir miskin dengan ya standar biasa lah, ya. Kalau porsinya misalnya 1.000 atau 1.500 atau terserah lingkungannya, ya segitu, ya. Ada kafarat yang harus Kafarat ditunaikan. it'am Miskin, ya. masakin, memberi makan kepada masakin miskin, ya kan. Selain tentu saja istighfar, ya kan. Kalau kepada sama manusia kan minta maaf. Kalau ini kan Itu sama dengan nazar berarti. iya, nadar kan janji. Janji pada Allah akan membaca surat Al-Mulk, ya, Al-Mulk tiap tiap hari, malam. ya, tiap malam. Bagus itu semangatnya. Cuma ya Karena- tentu saja ya bagusnya supaya menjaga-jaga, jangan sampai mungkin kecapean atau kantuk, bisa saja kan lupa. Ditulis, ya kan. Tulis. Bisa di buku atau di papan tulis bahwa saya bernazar begini. Nah, jadi setiap kali melihat tulisan itu yang terang begitu diingatkan, ya kan? Teringat, ya, betul. Atau juga minta bantuan kepada ayahnya atau Rekan orang serumah atau temannya, kan begitu. Jadi ada kesungguhan untuk menunaikan janjinya. Janjinya, betul. Ya, janjinya. Ya, supaya tidak terlewat, betul. Betul. Jadi harus ada kesungguhan itu. Allah alam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Mas Dion asal Kuningan yang menanyakan,
Seorang wanita yang telah menikah telah melakukan perbuatan keji. Lalu dia bertobat, akan tapi bayangan dosanya selalu mengejarnya. Sampai-sampai ia ingin bunuh diri. Apa yang seharusnya dilakukan? Ya, keji ini kan tingkatannya beda, macamnya juga beda. Tapi yang jelas itu maksiat. Berarti maksiat yang besar itu sampai yang kecil. Kalau apa namanya, yang kecil itu haram disebutnya al-lamam, ya, dosa kecil al-lamam, ya kan. Dosa besar itu jelas itu ya maksiat, bisa saja kategori zina, zina besar ya, zina kecil kan, zina nafs, apa, zina mata, ya kan, main mata, ya kan, ya, itu zina mata, ya kan. Apalagi ini keji mungkin ya Agak berat. terprosok pada suatu kemaksiatan yang besar, ya kan. Terus Mau bertobat, bertobat ya, tapi sampai ya, mau bunuh orang diri, yang ya ketakutan. pernah ya melakukan perzinahan mau tobat, ya tentu saja pertobatan itu terbuka. Bahkan tubuh Allah itu perintahkan ya, ya setiap waktu, ya, tentu dengan caranya. Ya, ada 3 aspek dalam tobat itu, ya tentu saja an-nadam, udah pasti ya kan, apa namanya, menyesali, ya, lalu al-iqla, stop. Gitu. Jadi tidak ya, melakukan lagi, yaitu yang terakhir kan begitu. Dan nadam, lalu dia memulai ya apa, ya kan, tentu kalau maksiat itu kan dia mundur ya, dalam kehidupan itu mundur, ya. Tobat itu adalah maju, gitu kan. Maju berarti maju dalam kebaikannya. Maka lakukanlah kesolehan. iya. Ya. Jadi disebutkan dengan amal baik. Itu insya Allah sebesar apapun, ya tentu dengan kesolehan, baik kesolehan yang sifatnya vertikal, ya kan, sholat, banyak berdoa, ya, maupun kesolehan sosial, ya kan. Nah, itu menjadi sesuatu yang bisa dilakukan. Ada seorang jenderal polisi lah, kebetulan satu kamar dengan ya saudara kita Pak LHS, ya dia tahu di situ ada kegiatan pengajian. Tanya, jadi merasa mungkin selama dalam sebagai polisi ini banyak peluang untuk melakukan penyimpangan, Penyimpangan itu. baik penyimpangan material, ya kan, Keadilan, finansial, masalah keadilan. ataupun ya keadilan dan ya begitu. Ya pada satu titik ya dia sadar ingin tobat, kan bagaimana, tapi ini banyak gitu, Banyak kan. banget ya. Mulainya dari mana? Bingung. Begitu kan. Ya, ngitungnya saja karena apa, poinnya banyak. Ya sudah. Ya, jadi lakukanlah al-hasanat. Sebab ada ayat innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya al-hasanat, kebaikan-kebaikan itu akan menghapus as-sayyi'at. Nah, gitu. Maka dia alhamdulillah dia ada dana tentu saja yang mudah-mudahan halal. Ya dia bikin apa, ya sekolahan, pesantren dan lain-lain kan begitu. Ada juga dia membantu beasiswa, itu kan. Dan itu kan hasanatnya bersifat finansial, bersifat sosial. Kan? Kalau istighfar ya langsung kepada Allah. Ya manfaatnya sepertinya lebih terasa untuk masyarakat kan. Nah, itu hasanat itu ya berbagai, ya kan. Itulah yang bisa dilakukan ya, taubat yang bisa dilakukan, ya kan. Tadi misalnya zina atau apa,
jelas dia langsung pada Allah istighfar, ya kan, banyak sholat, banyak itu juga kepada sama manusia. Jadi dia melakukan al-hasanat, jadi al-hasanat insyaallah, ya kan. Selain stop, ya. Kalau stop udah tidak bisa ditawar, itu stop, ya kan. Lalu ya dia melakukan an-nadam, tidak bisa ditawar, itu an-nadam, dan al-iqla, stop, itu tidak bisa ditawar saat itu juga, ya harus. Tapi ya untuk tadi memperbaiki itu gimana poinnya, ya al-hasanat itu, al-hasanat yudhibnas sayyi'at. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas solusinya. Ya. Pertanyaan berikutnya datang dari Pak Ade asal Ciamis yang menanyakan terkait ketidakmampuan menghadirkan dalil Al-Quran ataupun hadis. Tidak disebutkan masalahnya, akan tetapi dia itu seharusnya menghadirkan hafalannya. Mungkin ada masalah dari entah itu lupa ataupun yang menghambat ketidakmampuan. Baca ayat atau baca surat, ya kan? Seharusnya bisa, tapi ini tidak bisa. Sulit, ya kan? Sulit. Nah, tentu saja seorang imam sholat saja bisa keliru, kan? Keliru. Ya bisa salah membaca, yaitu bagaimana itu. Nah, tentu saja dia harus berusaha untuk ya membacanya secara benar dengan mujahadah dzatiyah, yaitu usaha ya sendiri atau musaadah dari yang lain, dibantu. Sekarang kan banyak ya metodologi itu, ya itu bisa kan, ini bagus nih Pak tilawahnya, misalnya Al-Khusori atau siapa kan, tentu saja dengan kefasihan yang tinggi kan, udah kita tinggal setel kan, siapa ya langsung kita baca gitu, itu bisa. Ada yang hafidhoh, itu cara menghafalnya begitu kan, jadi bukan hanya lancar membacanya, bahkan melekat, dan ya sekian puluh juz jadi hafal, masya Allah. Jadi Al-Quran itu memang mukjizat ya untuk hati, ya kan, meluluhkan hati yang keras, ya kan, untuk otak pikiran itu kan, jadi mengencerkan pikiran begitu kan, ya untuk rezeki, ya memudahkan dan mendatangkan rezeki. Itulah Al-Quran, mukjizat itu. Jadi insya Allah jangan pernah mundur dan menepi dari mujahadah membersamai Al-Quran. Hidup bersama Al-Quran. Bahkan disebutkan dalam hadis, ada orang yang begitu berusaha untuk membersamai Al-Quran tapi berat, ya betul, bahwa syakun alaih, berat sekali. Bahkan digambarkan wayatata, cara bacanya dia udah melablet-lo gitu kan, tapi dia membahasanya, dan itu mendapatkan kelipatan pahala membaca, dan pahala syakohnya, sulitnya, dan pahala tatatunya, ya membacanya belepotan, bahasa kitanya kan masih belepotan, ya. Jadi wallah alam, maju terus membersamai Al-Quran, jangan pernah berhenti, apalagi mundur putus asa. Wallah alam. Baik, terima kasih atas solusinya. Pertanyaan berikutnya datang dari Mbak Resti asal Cikarang yang menanyakan, apakah dibolehkan mengenakan perhiasan di pusat perut dengan syarat perutnya tidak terbuka? Ya, menggunakan perhiasan saja kan, tanyakan perhiasannya termasuk yang boleh atau yang tidak boleh, kan begitu. Ya. Perhiasan secara umum ya boleh kan. Ya, kalau perhiasan itu ingin dipuji gitu ya, walaupun bukan perhiasan emas atau apa yang di atas emas itu kan, ya itu kan tidak boleh. Iya. Nah, apalagi ini di tempat yang tidak perlu pusat perut. Apalagi ya kan, ya dibuka pusat itu saja kan aurat. Ya, aurat. Ya. Jadi ya kalau dipakai dimanapun tergantung, ini termasuk perhiasan yang boleh dipakai atau tidak, dengan niat yang boleh atau tidak. Gaya-gayaan itu kan nggak boleh, ya kan, namanya apa, ijab, ya kan, ya untuk dipuji-puji, ya kan. Wallahu alam.